Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita menyimak ultimatum perintah dari PBNU, yaitu Gus Yahya Stakuf, bahwa harus ada tindakan cepat dan secara mendalam terkait dengan pembelokan sejarah NU. Yang jelas permasalahan ini akan melibatkan yang mulia Habib Lutfi, itu sudah pasti. Setidaknya karena ada indikasi dari buku Cahaya dari Nusantara, ini mengisahkan tentang kehidupan Habib Lutfi, dan akhirnya di dalam kitab ini ada pernyataan berdirinya NU itu atas restu dari 5 habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah mengawali di pertemuan kita pada kali ini 1 Agustus tahun 2024. Habib Lutfi yang mulia ini menurut pandangan kami telah berkamuflase menyamar di dalam Nahdlatul Ulama. Kenapa? Beliau dikatakan menyamar, berkamuflase seperti baik, sebenarnya beliau telah berbuat tidak baik kepada NU Nahdlatul Ulama. Yang pertama contohnya, beliau sudah merubah sejarah NU. Berubah bagaimana? Beliau telah menyampaikan bahwasanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjelang berdirinya NU itu ke Mekah, dan didhawuhi beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari disuruh pulang ke Indonesia karena yang bisa mendirikan NU itu hanya 2 orang. Yang pertama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, keluarga dari Habib Lutfi bin Yahya, dan yang kedua yaitu Syekhona Ahmad Khalil Bangkalan. Ini pernyataan Habib Lutfi di publik. Nah, ini adalah contoh pembelokan sejarah. Karena apa? Ini tidak ada riwayat cerita apapun selama ini. Tidak ada manuskrip ataupun catatan yang menceritakan bahwa dawuh dari seseorang kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang disampaikan Habib Lutfi tadi itu tidak ada ceritanya. Berarti beliau telah berbohong kepada publik mengenai berdirinya NU semacam itu dengan melibatkan Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, kerabatnya. Akhirnya dawuh kalian Kiai Hasyim Asy'ari, kue Balio iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Sahabat muslim dimanapun berada, kenapa beliau melakukan pencakokan
terhadap Habib Hasyim bin Umar bin Yahya ini kepada Syekhona Khalil Bangkalan? Kalau menurut pandangan kami, itu biar ada kesan kehebatan dari Habib Hasyim bin Umar bin Yahya itu setara dengan penggagas berdirinya NU, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan. Dia ada pencakukan, seakan-akan sama semacam itu. Biar nampak ada hebat yang sama dengan Syekhona Khalil Bangkalan. Tentunya hal ini sangat kejam ya. Kejahatan yang kejam terhadap NU. Fakta, sahabat muslim dimanapun berada, itu pembelokan pertama tentang sejarah NU oleh Habib Lutfi. Yang kedua, Habib Lutfi itu ada hubungannya dengan buku Cahaya dari Nusantara. Ini buku yang mengisahkan tentang kehidupan sang Habib Lutfi yang ditulis atau dikarang oleh Habib Ahmad Muhdar, tangan kanan dari Habib Lutfi. Kalau cover bukunya ini ada cover gambar dari Habib Lutfi. Nah, di buku inilah, kalau tadi ada penyamaan, pencakokan terhadap Syekhona Khalil Bangkalan, kalau di buku ini juga ada penyamaan dari derajat Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sang pendiri NU. Bagaimana dikatakan di dalam buku ini bahwa berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Ini pernyataan ini sudah banyak di mana-mana. Ya, ini yang dibuat dasar dari buku Cahaya dari Nusantara. Padahal tidak ada sejarah catatan sebelumnya. Berarti ini namanya pembelokan sejarah NU, mencangkokkan sang Habib kepada Syekhona Hasyim Asy'ari, pendiri NU, yang seakan-akan 5 habaib ini berarti seakan-akan setara, kalau perlu lebih tinggi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena perlu Kiai Haji Hasyim mendapatkan restu. Ini namanya juga pembelokan sejarah. Ya, sangat kejam dan jahat menurut pandangan orang-orang NU. Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib bernama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangi, karena beliau gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Khalil Bangkalan. 2. Berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil. 3. Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4. Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5. Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bagaimana tanggapan Anda sebagai seorang nahdiyin alumni Teguh Ireng? Selanjutnya yang ketiga, sahabat muslim dimanapun berada, kamuflase Habib Lutfi terhadap sejarah NU, yaitu beliau setelah menjabat sebagai ketua Jatman atau Rois di Jatman, Jamaah Thariqah di PBNU, beliau merubah sejarah Jatman. Sejarah Jatman sudah dirubah. Bukan hanya itu, juga merubah silsilah di Jatman. Nikus Ubat juga sudah menyatakan ini. Dan bukan hanya itu, yang dirubah lagi yaitu istilah kepengurusan di Jatman oleh Habib Lutfi sudah diubah tanpa memenuhi standar undang-undang dari PBNU itu sendiri. Ini semua disampaikan oleh Kiai Haji Khalwani. Nah, ini merupakan kejahatan besar di dalam Nahdlatul Ulama. Semenjak Jatman dipegang Habib Lutfi, maaf, sejarah pendirinya berbeda. Itu masalahnya di situ sebenarnya kan. Gitu. Sumber pangkal masalah ya. Nggih, kula kan melu rapat kongres pertama nih cekel-cekel Habib Lutfi teng Pakuan, kula melu
Katanya pendirinya Jatman itu 4 orang ulama dari Magelang. Sahabat muslim dimanapun berada, yang keempat kamuflase dari Habib Lutfi ini juga dapat kita lihat, yaitu yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia. Apa itu? Memalsukan beberapa makam atau memalsukan makam KRT Sumodiningrat. Ini sudah fix. KRT Sumodiningrat ini makam yang asli ada di Jogja, sedangkan Habib Lutfi menyatakan membuat yang asli akhir-akhir ini ada di Semarang. Dan itu sudah haul beberapa kali di sana. Dan ini keluarganya yang di Jogja itu masih ada sebagai saksi hidup. Mana mungkin itu bisa dilakukan? Berarti ini sangat jahat sekali. Kalau beliau itu orang baik, tentu tak akan melakukan semua itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kita semua tidak tertipu oleh sebuah penampilan yang kayaknya seseorang itu adalah hebat, seseorang itu adalah jujur, padahal semua itu adalah sebaliknya. Ada kemungkinan benar yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ada kemungkinan benar juga yang disampaikan oleh Gus Kausar, bahwa seseorang kalau tidak bisa membaca kitab, artinya kitab kuning lah istilah di Indonesia, kalangan pesantren, itu berarti bukan ulama. Ini bukan berarti kita mengumbar keburukan Habib Lutfi, tidak. Kalau kita masih berprasangka bahwa Habib Lutfi itu adalah orang yang alim alamah, kita ini sebenarnya tertipu. Dari kejadian berikut ini menunjukkan bahwa beliau itu sebenarnya tidak bisa membaca kitab yang kita anggap selama ini beliau itu adalah hebat. Ini videonya. Susahnya segi balaghah itu kalau tidak mencerna benar-benar repot, walaupun nahwunya tepat. Kayak ada satu hadis, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi, man ra'aitul munkara fayughayyiru yadi. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, dari video tadi itu menunjukkan kalau beliau itu tidak ahli di dalam membaca kitab kuning. Kenapa tidak ahli? Seharusnya tidak boleh keliru di dalam hal yang semacam itu. Kalau orang ahli nahu, tidak boleh keliru. Man ro'a minkum mungkaron, karena ini adalah tatanan nahwu yang sudah masuk ke dalam pikiran. Kalau orang keliru dibaca man ra'aitul mungkaron, ini berarti ketidakfahaman terhadap nahwu dan shorab itu nampak. Seharusnya ini tidak boleh keliru. Man ra'a minkum mungkaron dibaca man ra'aitul mungkaro. Ini sungguh kesalahan yang sangat fatal di dalam derajat kesalahan orang-orang yang tidak mengerti ilmu nahwu. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Kalau orang mengerti ilmu nahwu, kesalahannya tidak di situ. Menurut orang-orang pesantren, saya kira semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, ini semua untuk menyadarkan pribumi bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Nahdiyin, agar tidak tertipu oleh penampilan-penampilan doktrin-doktrin sang habaib selama ratusan di 100 tahun terakhir ini, sehingga kita tidak terus tergerus, terjajah, terdolimi semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah meneliti kitab nasab dari abad ke-4 sampai abad ke-9
yang mana di situ tidak menyebutkan nama Ubaidillah di dalam kitab sezaman. Maksudnya di saudara Ubaidillah yang disebut di kitab abad ke-6 itu bahwasanya putra dari Ahmad bin Isa itu ada 3. Di situ Ubaid tidak disebut. Jadi yang sezaman dengan saudaranya yaitu Muhammad, Ali dan Husain, di sini tidak ada yang bernama Abdullah atau Ubaidillah, itu tidak ada. Inilah yang jadi masalah. Kenapa 500 tahun kemudian baru ada itu aja di kitab internal klan Ba'alwi. Ini menunjukkan bahwa di situ ada kepalsuan. Dan lagi Gus Rumail, ini baru Gus Rumail, pembela habaib yang bisa dipercaya, yang masih kita anggap sangat relevan, masih tanding, masuk akal, logika akal sehat Gus Rumail itu aja sudah deal bahwa gelar Al-Muhajir dari Ahmad bin Isa itu tidak ada. Dalam arti Ahmad bin Isa tidak ada sejarah bahwa beliau itu pindah ke Yaman. Jadi makam di Yaman itu berarti palsu. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada. Yang kedua, kenapa Ba'alwi Habaib Indonesia ini putus nasab kepada Rasulullah? Bahwa secara tes DNA, Habaib di Indonesia ini adalah keturunan Yahudi Askenazi dengan berhaplogrup G. Berarti mereka itu berhaplogrup G, keturunan Yahudi Askenazi. Kalau keturunan Rasulullah yang lain secara internasional seperti Said Zulfikar dan lain-lain, ini adalah J1, termasuk keturunan-keturunan Wali Songo yang sudah melakukan tes DNA, termasuk keluarga besar dari Pondok Pesantren Sidogiri dan keluarga Pondok Pesantren Genggong. Ini semua adalah keturunan Wali Songo yang mengarah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak lewat Ba'alwi. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui HISEK J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Express DNA tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nucleotide polymerase keluarga Nabi Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Ba'alwi? Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dengan kuasa Allah, NU masih terlindungi dari rongrongan Ba'alwi terhadap NU yang sudah ratusan tahun dilakukan. Dan pada hari ini tahun 2024 oleh Allah dibuka semuanya, sehingga kita semua bisa bertindak bersama-sama untuk menyelamatkan NU dari rongrongan orang yang tidak bertanggung jawab. Dan bukan hanya itu, negara juga selamat. Pembelokan sejarah yang dilakukan, makam-makam palsu yang akhirnya diba'alwikan, yang mana nanti akhirnya mengklaim itulah nenek moyang kami sudah beratus-ratus tahun di situ. Makanya ada istilah Jawa itu adalah Tarim yang kedua, atau Jawa itu adalah miliknya ulama Tarim. Ya karena sudah banyak yang diba'alwikan dari makam-makam kuno. Itulah untuk mengklaim sebuah negara dengan cara memalsukan makam-makam sebagaimana dilakukan oleh Yahudi di Israel atau Yahudi Israel kepada warga Palestina. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kalau kita mau jujur,
sebenarnya sudah lama sekali pribumi Indonesia ini di bawah tekanan Ba'alwi. Semuanya serba takut. Ada kejahatan dari Ba'alwi, baik itu berupa kata-kata ataupun doktrin-doktrin yang tidak menyenangkan. Itu pribumi diam. Karena apa? Cucu Rasulullah. Tapi hari ini saatnya kita pribumi bangkit. Tidak ada yang ditakutkan. Setiap ketidakbenaran dari kaum Ba'alwi Habaib Indonesia, kita wajib bersuara dan tidak usah takut siapapun itu habaibnya. Tidak perlu takut. Kalau mereka salah, kita tegur. Sebagaimana dia seperti pribumi yang lain. Jadi kita tidak perlu takut pada hari ini. Mereka bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim dimanapun berada, sebenarnya sangat jelas bahwa habaib klan Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA. Sahabat Muslim dimanapun berada, dengan mengerti dan memahami permasalahan ini, maka bagi semua sahabat Muslim, orang-orang Nahdiyin khususnya di Indonesia, kalau masih percaya bahwa habaib ini adalah keturunan Rasulullah, berarti telah mencangkokkan atau menasabkan orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Muslim dimanapun berada, marilah kita menjaga marwah Rasulullah dengan menyatakan kepada orang-orang dekat kita bahwa habaib di Indonesia klan Ba'alwi itu berdasarkan kajian kitab nasab dan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA itu benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.